Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Rabu ya, tanggal 16 Maret 2022 ya, di market XAU USD di time frame daily atau D1. Kalau kita perhatikan ya, dari kondisi XAU USD ya, dari pergerakan D1 ini sekarang harga berada di area retracement ya, yang sudah saya gambarkan di hari-hari sebelumnya ya. Di sini tepat berada di area retracement di kisaran 61,8% sampai dengan 50% ya. Oke, ini saya akan hapus dulu bloknya ya, supaya bisa jelas kondisi candlenya, jadi teman-teman lebih enak. Nah seperti ini ya, yang warna biru ini adalah area retracement 61,8%, yaitu di kisaran 1889 ya. Untuk 50%-nya tepat berada di area 1919. Dan harga saat ini untuk candle terakhir ini ya, ini sudah mencapai range rata-rata 48 dolar ya, range-nya dari harga tertinggi sampai dengan harga terendahnya. Memang di beberapa hari ke belakang ini untuk range XAU USD selalu bergerak di atas 30 dolar ya, di range rata-rata harian ya, di atas itu. Dorongan seller masih sangat kuat sekali ya, terbukti dari candle besar ini ya, impulsif bearish dan disusul lagi impulsif bearish. Jadi kemungkinan besar apakah nanti akan terjadi penolakan di area retracement ini ya. Tapi untuk saat ini sih kita belum ada apa ya istilahnya tanda-tanda ya. Belum ada tanda-tanda candle-candle penolakan ya, atau penolakan pada buyer, yang kondisinya dari 3 candle susunan ini, dari body kecil, body besar, dan ini juga ada body besar. Belum ada kondisi tekanan pada buyer dan koreksi sampai di area retracement yang pasti seperti itu. Ya, kalau ini nantinya hari ini ya dia berhasil memang meneruskan tren turun ya. Kalau dia tidak ada perlawanan pada buyer, dia turun lagi, kemungkinan besar dia akan berada di level tes uji 61,8%, yaitu di 1889 area sini ya. Kalau ini nanti di breakout kemana? Apakah bisa langsung ke 1846? Saya rasa kalau ke level 1846 untuk hari ini sekiranya sangat berat ya. Kalau untuk tes sampai di level ini kemungkinan bisa. Ini saya tandai, ini ada area support ya, di kisaran ini ya, di level 1876 ini masih sangat mungkin sekali ya tes ke area sini kalau saya perhatikan ya. Dan ini yang pasti untuk saat ini seller lebih menguasai ya dibandingkan buyer. Jadi teman-teman yang mau buy tolong hati-hati ya. Nanti kita coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk detailnya. Sekarang kita turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4 ya. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Untuk time frame H4 sendiri ya, setelah terjadi head and shoulder ya, ini tepat sekali ya. Jadi ini shoulder, ini head, kemudian dia membentuk shoulder baru ya. Kemudian ini ada neckline ya, ada neckline. Dan perhatikan di sini ya teman-teman ya, dari neckline ini ya, ini ada neckline. Sebentar saya gambarkan lagi aja nih lebih jelasnya. Neckline-nya ada di sini ya. Nah ini adalah neckline ya, tepat di bodinya doji. Ini kan ada doji kecil nih ya, dorongan penerusan tren turun nih, ada doji di kisaran 1973 ya. Ini ada neckline. Kemudian saya ukurkan kemarin dari tertingginya ini, dari neckline sampai dengan head, saya copy dari posisi shoulder ini sampai dengan posisi tepat di area 1919 ya. Alhamdulillah ini sudah kondisinya kemarin teman-teman kalau mengikutin ya, insya Allah ada hasil, ada keuntungan ya untuk posisi sellnya seperti itu. Dan saat ini tekanan seller masih kecenderungannya kuat banget ya, di kisaran 1919 sudah breakout di bawah ini juga. Kemungkinan besar hari ini dia akan tes uji ya, yang pasti di area 61,8%, yaitu di 1889
Kalau ini nanti berhasil di breakout ya kemudian dia ke 1876. Seperti itu. Tapi ingat kalau nanti ini ada tekanan buy ya dan dia bisa berhasil breakout di atas 1934 ya, breakout di atas ini ya, nanti hati-hati ya nih kalau sudah breakout di atas ini. Karena apa? Perhatikan ya, ini ada pembentukan low ya, kemudian ini ada higher low ya. Higher low artinya apa? Ini kan higher high nih ya, higher high, kemudian pergerakan ini tidak melebihi dari higher high ini, hanya mencapai di area 2008. Nah, ini yang kita sebut higher low. Jadi lower low, higher low ya. Kemudian dia belum membentuk lower low, masih low terus, belum naik-naik ya. Jadi pergerakannya masih cenderung masih turun. Nah, ini kalau memang nantinya ya di area ini membentuk lower low baru ya, ya kemudian dia akan naik ya, yang pastinya bisa membentuk higher low ya. Kalau dia membentuk higher high ya harus melewati beberapa kondisi tertingginya ini gitu loh, kalau di time frame daily ya gitu loh. Kalau H4 ya, kalau dia memang ada penolakan lebih kuat, yang pertama harus tes dulu 1934, harus memunculkan indikasi atau tanda-tanda akan ada perubahan tren. Tapi untuk saat ini yang pasti ini sangat kuat turun ya. Kalau saya sarankan jangan buy dulu ya sebelum dia breakout di level 1934, dan ingat tetap pasang yang namanya stop loss ya. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Untuk time frame H1 titik entry kita seperti apa ya, ini ya gambarannya. Ini saya hapus dulu ya, ini yang kita gambarkan kemarin ternyata nggak sampai sini ya, pergerakannya tidak ada penawaran, langsung turun terus ya. Kalau kita lihat dari time frame H1 ya, ini ya penurunannya, dan ini masih strong kuat juga ya. Betul, memang tidak ada tanda-tanda tekanan pada buyer ya. Uji tes 1934 ya. Dan kalau kita lihat dari kondisi candle terakhir ya di sini ya, ini ada sedikit hammer ya, bullish ya. Kalau kita perhatikan di time frame H1 ini ya, ini yang kecil ini, apakah ini nanti mampu mendorong area 1934 ya, apakah mampu sampai sini. Dan kalau kita perhatikan ya istilahnya, kalau ini juga bisa jadi area base ya, area peristirahatan ya, pembentukan area base. Jadi dari penurunan tajam, perhatikan dulu ya di sini, dari dia drop ya, ini kan dropnya sangat panjang sekali, kemudian mungkin ini bisa jadi pembentukan area base di area sini. Ini kan sudah mulai bergerak kisaran ini dari sini ya. Tapi kalau dia berhasil breakout di bawahnya low kemarin di sini ya, kemungkinan ke 1800 ke area ini ya yang kita gambarkan tadi di 61,8%. Nah, ini tes di sini nih 1907 ya, ini ya. Jadi ini berkisaran di sini nih. Perhatikan ya, 1907 sampai dengan 1934. Kalau memang ini betul-betul membentuk area base ya, drop base ya, bisa juga drop base drop, asalkan dia break di bawah 1907 ya, atau dia drop base rally asalkan dia breakout di atas 1934. Berarti di sini ada area kisaran ya untuk XAU USD hari ini ya. Apakah ini betul-betul membentuk area base ya, kita lihat nanti ya perjalanannya dari XAU USD ini ya, karena masih bergerak di kisaran ya. Yang pasti kalau nanti dia drop di bawah 1907, kemungkinan besar dia akan bergerak lebih rendah ya, di area 1889, ini 61,8% sampai dengan di 1876 ya, di kisaran seperti itu ya. Nanti kita lihat untuk entry posisinya seperti apa ya. Kalau saya sarankan kalau sell ya, pastikan dulu ada penolakan dari 1934 ya, di area sini pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Yang pertama di sini ya. Kalau memang nanti ada pattern turun ya, bisa sell di area sini ya, perhatikan itu dulu dan jangan lupa pasang stop loss. Yang kedua, dia breakout di bawah 1907, pastikan dia breakout dulu di bawah sini ya, karena level 1907 ini juga kondisinya
kuat ya support ini yang kemarin dibentuk. Kita lihat juga kalau break di bawah 1907 ya bisa nanti sell di bawahnya sini ya, di bawah 1907. Kalau nanti dia berhasil breakout di atas 1934 ya, ada impulsif bullish, contoh kekuatan buyernya ada di sini breakout, dan pastikan candle berikutnya ada konfirmasi betul-betul naik ya, baru pasang buy di area situ, bisa beli di area situ, dan jangan lupa pasang stop loss, dan pastikan ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ini gambaran dari XAUUSD, dan saya ingatkan juga buat teman-teman nih yang memantau analisa ini atau melihat analisa XAUUSD ini, tolong jangan di skip ya. Saya selalu ingatkan tolong jangan di skip, karena materi yang saya sampaikan ini dari time frame daily H4 sampai H1 ini bercerita ya, istilahnya ada beberapa yang saya sampaikan supaya Anda semua bisa paham dan tahu kenapa kita ambil titik entry buy di sini, sell di sini, dan lain sebagainya. Kondisi ini seperti apa, tolong dilihat dari awal sampai dengan akhir ya, tolong jangan di skip, karena harapan saya teman-teman bisa mengikuti ini, bisa melihat kecenderungan harga XAUUSD ini seperti apa, jadi tidak ada kesalahan dalam bertransaksi. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex secara update. Dan jangan lupa ya, bagikan channel ini ya, video ini ke teman-teman kalian semua supaya jangkauan dari Zona Forex lebih jauh lagi, bisa memberikan informasi secara up to date. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.